Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para ibadallah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul manan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rabbus bi asrafil adyan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakan sholat, dirikan sholat, jangan tinggalkan sholat dan berkurbanlah. Nah, sholat hukumnya wajib, harus dilaksanakan. Sedangkan kurban hukumnya sunat, tapi sangat diperintahkan. Sidang Jumat sidang Id yang dirahmati Allah, pada hari ini kita diperintahkan memuja, memuji, mengagungkan asma Allah dengan memperbanyak mengumandangkan kalimat takbir, ucapan Allahu Akbar walillahil hamd. Yang artinya Allah Maha besar, segala puji bagi Allah. Nah, ucapan kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar ini pun harus diikrarkan, harus diucapkan setiap hari, yaitu pada saat pelaksanaan sholat. Dalam satu hari saja itu lebih dari 100-an kita diperintahkan memuja, memuji, mengagungkan asma Allah dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setiap sholat, pada setiap sholat wajib dan dikir-dikir sabu sholat, jika dihitung ratusan kali, kita diperintahkan memuja, memuji, mengagungkan Allah dengan ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, pertanyaannya, pantaskah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita puja, kita puji, kita agungkan dengan ucapan kalimat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang banyaknya ratusan kali dalam sehari semalam? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus memiliki gambaran seberapa besar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pada kesempatan khutbah ini, khatib ingin memberikan gambaran seberapa besar, sejauh mana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang Id yang dirahmati Allah, bicara tentang agama, bahwa perlu khatib tegaskan bahwa tujuan kita beragama ini bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi untuk hidup setelah hidup. Maka dalam hidup jangan asal hidup, tapi harus bisa hidup untuk nanti hidup, karena di sanalah sejatinya tempat kita hidup. Nah, bicara tentang kehidupan setelah kematian, maka hanya ada dua pilihan. Tidak ada pilihan lain, masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada pilihan ketiga, tidak ada pilihan lain. Nah, hanya saja ada yang bisa langsung masuk ke surga, ada yang harus ke neraka dulu lalu dimasukkan ke dalam surga, dan ada yang harus di neraka selama-lamanya. Nah, orang-orang yang harus di neraka selama-lamanya ini adalah orang-orang yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya orang-orang di luar Islam saja, Pak, tapi juga orang Islam yang tidak mau menyembah Allah.
Ketika kita tidak mau menyembah Allah, maka berarti kita tidak menuhankan Allah. Dan ketika kita tidak mau menuhankan Allah, maka tidak mungkin bisa masuk surga. Kenapa? Karena surga milik Allah, ciptaan Allah. Orang-orang yang tidak menuhankan Allah, tempatnya di akhirat nanti binari jahannam khalidina fiha abada, tempatnya neraka jahanam, kekal abadi untuk selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan diangkat lagi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya sembahlah Allah, laksanakan salat dan salat. Nah, di penghujung khutbah nanti kita akan tahu betapa pentingnya kita melaksanakan salat. Nah, sidang Id yang dirahmati Allah, jadi bicara tentang kehidupan akhirat, maka bicara tentang surga dan bicara tentang neraka. Nah, bicara tentang neraka dijelaskan dalam hadis bahwa neraka itu adalah api yang sangat besar, api yang panasnya berlipat-lipat, api yang terus-menerus menyala dan tidak pernah mati-mati. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan api yang sangat besar, yang panasnya berlipat-lipat, yang terus-menerus menyala dan tidak pernah mati-mati? Jawabannya, jangankan di akhirat nanti, sekarang saja Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan, sudah membuktikan, sudah memperlihatkan api yang sangat besar, yang panasnya berlipat-lipat, yang terus-menerus menyala dan tidak pernah mati-mati. Apa nama apinya? Tuh, matahari. Jadi matahari itu adalah bola api yang sangat besar, yang panasnya berlipat-lipat, yang terus-menerus menyala dan tidak pernah mati-mati. Nah, besarnya matahari itu berlipat-lipat lebih besar daripada bumi ini, dunia ini yang kita tinggali ini. Dan besarnya bukan puluhan kali lipat, bukan ratusan kali lipat, bukan ribuan kali lipat, bukan puluhan ribu kali lipat, bukan ratusan ribu kali lipat, tapi jutaan kali lipat lebih besar daripada bumi ini, dunia ini yang kita tinggali ini. Tepatnya 1.300.000 kali lipat lebih besar daripada bumi ini, dunia ini yang kita tinggali ini. Dan panasnya api matahari itu lebih dahsyat lagi, Pak. Panasnya api matahari itu bukan jutaan kali lipat, tapi puluhan juta kali lipat lebih panas dari api yang ada di dunia ini. Nah, api kompor yang biasa kita pakai masak itu panasnya hanya 1000 derajat Celcius. Nah, sedangkan api matahari di pusat intinya itu mencapai 20 juta derajat Celcius. Dan api matahari tidak pernah mati-mati. Sejak awal mula alam semesta ini diciptakan sampai detik ini, api matahari tidak pernah mati-mati. Jadi api matahari ini adalah api yang sangat-sangat dahsyat. Nah, maka tidak heran jika di Jepang ada agama yang menuhankan matahari, yaitu agama Shinto. Kenapa mereka menuhankan menyembah matahari? Karena takut, Pak. Takut matahari ini mendekati bumi dan takut matahari ini menjauhi bumi. Nah, jika matahari ini menjauhi bumi, maka bumi ini, dunia ini akan membeku. Dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan menjadi es. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan air laut di seluruh dunia ini akan membeku menjadi es. Dan sebaliknya, jika matahari ini mendekati bumi, maka bumi ini, dunia ini akan terbakar, hangus, hilang dan lenyap dalam sekejap. Cukup hanya dalam hitungan menit. Gambarannya ibarat sebuah katel yang besar, yang merah, yang membara, lalu ditetesi setetes air. Maka dalam sekejap air akan terbakar, hangus, hilang dan lenyap. Nah, begitulah gambaran betapa kecilnya bumi ini, dunia ini, dan betapa besarnya bola api matahari. Jadi matahari itu adalah bola api yang sangat-sangat dahsyat, besarnya jutaan kali lipat dan panasnya puluhan juta kali lipat. Nah, matahari yang begitu besar ini ternyata masih terhitung kecil, masih terhitung dingin, masih terhitung redup. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan bintang.
Jadi dibandingkan dengan satu titik bintang saja, matahari ini masih terhitung kecil, masih terhitung dingin, masih terhitung redup. Karena bintang-bintang yang kita lihat kecil, itu sebenarnya berlipat-lipat, lebih besar, lebih panas, lebih silau daripada matahari. Nah, terlihat kecil karena jaraknya yang sangat jauh. Jadi di alam semesta ini begitu banyak bintang-bintang yang lebih besar, lebih silau, lebih panas dari matahari. Seperti bintang-bintang yang oleh para ahli astronomi dinamai bintang Antares, bintang Aldebaran, bintang Albatross, bintang Canis Majoris, bintang Betelgeuse dan lain-lain, itu ternyata besarnya berlipat-lipat, lebih besar, lebih panas, lebih silau daripada matahari. Besarnya, panasnya, silaunya ada yang puluhan kali lipat, ada yang ratusan kali lipat, bahkan ada yang ribuan kali lipat lebih besar, lebih panas dari matahari. Nah, jadi bintang-bintang yang kita lihat kecil itu sebenarnya adalah matahari-matahari raksasa, dan matahari yang satu ini yang satu ini Pak, ini sebenarnya adalah bintang. Bahkan bintang yang tergolong ke dalam golongan bintang kerdil, bintang kecil. Nah, terlihat begitu besar, begitu panas, begitu silau karena jaraknya paling dekat. Jadi jarak antara matahari kita ke matahari itu jaraknya adalah 8 menit kecepatan cahaya. Nah, sedangkan jarak ke bintang terdekat saja, namanya bintang Proxima Centauri. Nah, itu jaraknya 4 tahun kecepatan cahaya. Begini gambarannya Pak, apabila kita menyalakan lampu senter, diarahkan ke matahari, maka cahaya lampu senter bisa sampai ke matahari itu hanya membutuhkan waktu 8 menit, tidak sampai 1 jam. Nah, tapi apabila lampu senter kita arahkan ke bintang terdekat saja, itu cahaya lampu senter bisa sampai ke bintang terdekat memerlukan waktu sampai 4 tahun. Jadi ke matahari cuma 8 menit, ke bintang terdekat 4 tahun. Saking jauhnya bintang, maka terlihat bintang itu kecil karena saking jauhnya. Nah, bintang-bintang yang terdekat jaraknya 4 tahun kecepatan cahaya. Bintang lainnya ada yang puluhan tahun, ada yang ribuan tahun, ada yang jutaan tahun, ada yang miliaran tahun, ada yang triliunan tahun, bahkan sampai tidak terhitung saking jauhnya bintang. Jadi menghitung jarak jauh bintang saja otak manusia sudah tidak mampu, apalagi menghitung jumlah bintang di alam semesta ini. Nah, jumlah bintang di alam semesta ini tidak mungkin bisa dihitung. Kenapa? Karena banyaknya sangat banyak, jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah butir pasir laut yang ada di seluruh dunia ini. Allahu Akbar, walillahilham. Jadi jumlah butir pasir laut yang ada di seluruh dunia ini ternyata masih bisa dihitung, Pak. Tahun 1980, Carl Sagan, seorang ahli astronomi dari Amerika Serikat, mencoba melakukan penelitian menghitung jumlah butir pasir laut di seluruh dunia ini untuk dibandingkan dengan jumlah bintang-bintang yang ada di alam semesta ini. Jadi dia hitung panjang garis pantai yang ada di seluruh dunia ini, lalu dikalikan dengan lebar pasir pantai dengan asumsi lebar 50 meter dan kedalaman 2,5 meter. Lalu dicari kubikasinya dan terhitunglah jumlah butir pasirnya. Jumlah butir pasirnya itu ada 4 septiliun. Septiliun itu jumlah angkanya ada 24 angka. Di atas 24 angka masih bisa disebutkan. Ada septiliun, ada oktiliun, ada noniliun, ada desiliun. Yang paling tinggi adalah desiliun. Desiliun itu angkanya ada 34 angka. Nah, di atas 34 angka sudah tidak ada namanya, tidak bisa disebutkan. Nah, ketika dihitung jumlah bintang dikali dengan jumlah galaksi di alam semesta ini, ternyata jumlahnya lebih dari 50 angka, sehingga tidak bisa disebutkan berapa jumlahnya. Dan itu bintang-bintang, matahari-matahari yang sudah terlihat, yang sudah sampai cahayanya. Yang belum sampai cahayanya tidak terlihat, tidak bisa dihitung. Boleh jadi 100 angka, boleh jadi 200 angka, bahkan boleh jadi ribuan angka. Tidak ada yang tahu. Tidak akan ada yang pernah tahu berapa jumlah bintang di alam semesta ini. Yang tahu hanya satu. Siapa?
Tentu zat yang telah menciptakannya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta dan pencipta segala yang ada. Nah, jadi alam semesta ini begitu luas, Pak, sehingga bisa menampung jumlah bintang-bintang yang besar, yang jumlahnya dan jaraknya tidak bisa dihitung oleh logika akal manusia. Secerdas apapun otak manusia, sepintar apapun otak manusia, sehebat apapun teknologi yang dibuat manusia, itu tidak mungkin bisa menghitung, tidak mungkin bisa menciptakan alat yang bisa menghitung jumlah bintang-bintang di alam semesta ini. Nah, jadi alam semesta ini sangat-sangat luas sekali. Nah, alam semesta yang luas ini, Pak, ini ternyata masih terhitung kecil. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibandingkan dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala, singgasananya Allah Subhanahu wa taala, tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini sangat-sangat kecil. Dijelaskan dalam hadis bahwa alam semesta yang luar biasa luas ini hanyalah ibarat sebuah kubah masjid di tengah padang pasir yang sangat luas membentang, yang luasnya sejauh mata memandang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi itulah gambaran betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dikembalikan ke pertanyaan di awal tadi, apakah pantas Allah Subhanahu wa taala kita puji dengan ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang jumlahnya ratusan kali dalam sehari semalam? Maka jawabannya sangat-sangat tidak pantas. Kenapa? Karena jangankan seratusan kali dalam sehari semalam, bahkan seandainya kita sejak kita lahir ke dunia ini sampai kita mati, setiap helaan napas kita, tarikan napas kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hal itu tidak cukup untuk menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah kebesaran yang tiada batas. Kebesaran yang tidak bisa dihitung oleh angka-angka, tidak bisa dicerna oleh logika akal manusia, tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, jadi bintang-bintang yang kecil itu sebenarnya adalah matahari raksasa. Jadi kalau ditanya berapa jumlah matahari itu bukan satu, Pak. Matahari itu sangat banyak, jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah butir pasir laut yang ada di seluruh dunia ini. Allahu Akbar. Sedangkan satu titik matahari ini saja, ini sudah cukup untuk menjadi neraka bagi dunia ini. Satu titik matahari ini saja dalam sekejap bisa melenyapkan dunia ini, dalam sekejap bisa membinasakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka kata Allah, fattakunar, jaga diri kalian dari segala neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, karena neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana cara menjaganya? Nah, cara menjaganya yaitu dengan ibadah, dan ibadah. Tidak ada lagi, Pak. Kenapa dengan ibadah? Karena ibadah adalah satu-satunya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Silakan cari dari 6.666 ayat Al-Quran. Silakan cari dari jutaan hadis yang ada, baik hadis yang sahih, baik hadis yang dhaif, baik hadis yang maudhu sekalipun, maka kita tidak akan pernah menemukan tujuan lain Allah menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kecuali sesuai dengan surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku akan menciptakan jin, kata Allah, wal insa dan manusia illa kecuali liya'budun, hanya untuk beribadah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini bukan sekedar untuk sekolah, bukan sekedar untuk nyari nafkah, bukan sekedar untuk nikah, tapi untuk ibadah. Dan ibadah yang paling utama adalah ibadah sholat. Maka sebenarnya Allah menciptakan kita itu hanya untuk sholat, dan sholat. Tidak ada lagi, Pak. Apa buktinya? Buktinya perintah sholat itu yang aslinya bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Menjadi 5 waktu karena Rasul meminta keringanan atas saran Nabi Musa.
Nah, lalu Rasul meminta keringanan, dan keringanan pun tidak langsung menjadi 5, Pak, jadi 40. Kenapa? Ini saking inginnya Allah Subhanahu wa taala itu kita banyak ibadah. Lalu Rasul meminta keringanan lagi jadi 30, meminta keringanan lagi jadi 20, meminta keringanan lagi jadi 10, meminta keringanan jadi 5. Nah, jika kembali ke perintah asal yaitu 50 waktu, maka setiap saat kita harus melaksanakan sholat. Maka ini apa ibrahnya? Ibrahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini hanya untuk sholat, dan sholat, hanya untuk ibadah. Hanya untuk ibadah, hanya untuk sholat, dan sholat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tujuannya hanya untuk ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat murka, sangat marah, sangat benci kepada hambanya yang tidak mau beribadah. Nah, maka dosa yang terbesar itu bukan maling, Pak, bukan korupsi, bukan mencuri, bukan berjudi, bukan minum khamar, bukan berzina, tapi ketika kita berani meninggalkan sholat. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwasanya semua para ulama sepakat, semua para ulama sependapat bahwa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah dosa meninggalkan sholat. Dosanya lebih besar daripada merampas harta, artinya maling, korupsi, merampok, lebih besar daripada merampas jiwa, artinya membunuh, lebih besar daripada judi, minum khamar, bahkan berzina. Nah, bahkan dalam buku 30 kisah teladan karangan Syekh Abdurrahman Ar-Raisi, buku tersebut tebalnya ada 12 jilid, 12 buku. Di dalam buku tersebut ada hadis yang mengatakan bahwa dosanya orang yang sekali meninggalkan sholat sama dengan membunuh 70 nabi, sama dengan membunuh 70 nabi, lalu membakar 70 Al-Quran, lalu berbuat zina dengan ibu kandung di dalam Ka'bah. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, jika kita melihat hadis menuduh tersebut, maka begitu besar dosanya orang yang sekali meninggalkan sholat. Nah, padahal ada hadis sahih yang lebih tegas lagi daripada itu, Pak. Yaitu hadis-hadis yang mengatakan kafir. Begitu banyak hadis-hadis yang mengatakan kafir ketika seseorang tidak melaksanakan sholat. Di dalam satu hadis Rasul bersabda, "Baina rajuli wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kekafiran yaitu ketika berani meninggalkan sholat. Dan hadis lain lebih tegas lagi, Rasul bersabda, "Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara bihara." Barang siapa yang berani meninggalkan sholat dengan disengaja, maka sungguh dia telah kafir dengan sesungguh-sesungguhnya. Nah, jika sebesar apapun dosa kita, Pak, kalau masih ada hitungan dosanya, maka berarti masih diakui keislamannya. Tapi kalau sudah dikatakan kafir, maka sudah tidak akan dihitung lagi berapa banyak dosanya dan berapa banyak amal kebaikannya. Kenapa? Karena bagi orang kafir sama saja. Walaupun dosanya sedikit, walaupun dosanya sedikit, walaupun kebaikannya banyak, tetap tempatnya di neraka selama-lamanya. Kenapa di neraka selama-lamanya? Karena tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak menuhankan Allah bukan hanya orang-orang di luar Islam, tapi juga orang Islam yang tidak mau menyembah Allah. Ketika tidak menyembah, maka tidak menuhankan Allah. Yang tidak menuhankan Allah, tempatnya pinari jahannam khalidina fiha abada, tempatnya neraka jahanam kekal abadi untuk selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan diangkat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kumargi gitu Bapak Ibu hadirin sadaya, wayahna urang kedah terasa merhatoskeun salat. Kedah terasa merhatoskeun salat. Mohon margi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wawailul lil musallin," cilaka ka jalma anu teu daek salat. Cilaka ka jalmi anu lalai tina salatna, anu lalai diancam kemudian anu teu ngalaksanakeun salat, maka urang kedah ngalaksanakeun salat. Sangkan naon? Sangkan urang diakui kaislamanana ku Allah Subhanahu wa taala. Margi salat teh mangrupikeun rukun Islam, syaratna Islam di mata Allah teh nu utami nyaeta kedah ngalaksanakeun salat, maka urang wayahna kamurang kali urang pepeje kedah tersa ngalaksanakeun salat. Sangkan naon? Sangkan urang diakui kaislamanna ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh bebeurieun ka ikanu solemat tebih urang teh, Pak.
bagi tong bujeng-bujeng urang najan ulama najan kiai oge ari kanu saleh mah aboteun tah atuh ai kanu saleh mah tebih urang teh minimal urang teh diakui kaislamanna ku Allah Subhanahu wa taala sangkan naon sangkan urang tiasa lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala jalmi anu diakui kaislamanna ngalaksanakeun rukun Islam teu ngalanggar salat tos pasti bakal lebet kana surgana Allah. Walaupun seseueuna kedah ka neraka heula naon margina bagi kedah dibersihan tina dosa-dosa na margi teu aya manusia anu bisa bersih tina dosa tapi bisa parantos dosa-dosana ibalas saparantos bersih maka bakal diangkat tina nerakana Allah maka bakal diatras diasupkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yahruju minnar wa yahruju minnar wa yahruju minnar akan diangkat dari neraka dan akan diangkat dari neraka dan akan diangkat dari neraka. Mangkala la ilaha illallah wa biqaubihi wa nusairah min hari barang siapa yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala maka pada akhirnya akan diangkat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala wa biqaubihi wa nusairah min hari walaupun dalam hatinya hanya memiliki kebaikan seberang biji jahrah. Syaratnya kita harus diakui keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyata kedah ngalaksanakeun salat omat ulah ngagugu kahoyong sahabat ai kahoyong mah sami pak tong bujeng urang najan ulama kiai ge sami teu hayang salat teu hayang ka masjid teu hayang ibadah teu hayang maca ngaji teu hayang pak ngaji toce salat sote ka masjid teh maksakeun sangkan naon sangkan tiasa salamet di akhirat sangkan tiasa engke lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Nah mudah-mudahan orang sadaya bagi keluarga orang sadaya barangkali orang sadaya digolongkeun jami-jami anu diakui keislamanna ku Allah Subhanahu wa taala anu henteu ngalanggar kana rukun Islam anu janten syarat diakuinya keislaman hiji jami di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tutup ku doa tungkulkeun mastaka urang nyuhunkeun pangampura ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, mun salira pangeran abdi sadaya nu maha tawasa kana sagala rupa perkara nu bagal tumuda kadisian abdi sadaya. Isim abdi sadaya nada pangampura tina sabudaya dosa buka rasa buka rasa. Tino lagu lampa abdi sadaya ngajanten neraka kasalira. Oge seueur laku lampah abdi sadaya nu ngajantenkeun neraka ka ibu rahma ka kulawarga ka tetangga ka baraya sarta ka manusia sanesna. Bukitna ya Allah tiluhur sausap dangdut dihandap sausap dampal abdi sadaya nada pangampura tinu sabudaya dosa abdi sadaya. Lungsurkeun rahmat pangampura salira kanggo abdi sadaya. Tampokeun rahmat kanya asalira kanggo ibu rama abdi sadaya wargi-wargi abdi sadaya tatanggi abdi sadaya bahikeun rahmat kadodo salira kanggo ibu rama abdi sadaya murang kali abdi sadaya ya Allah ya Allah sakumaha seueurna dosa abdi sadaya namun tangtos luasna lautan pangampura salira ka makhlukna langkung luas tibatan luasna samudra. Oge tangtos agung makanya asalira ka makhlukna langkung agung tibatan jagat raya kadutosina begitu napikanya abdi Gusti sambal keluarga abdi sadaya 14 afif salira dunian lahir batin abdi sadaya ku rahmat magfirah serta ampunan ti salira. Rabbana dalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aijal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa anzir a'da'ana wa a'da'aka a'da'adin wa ali kalimataka ya yaumidin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.